ad-dunya mal'unun. Dunia itu posisinya adalah dilaknat. Ini hadis yang sering dipegang bagi kalangan sufi. Tapi juga kita harus paham kenapa ini penjelasan yang proporsionalnya seperti apa. Kalau kemarin saya sampaikan hadisnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk mencari modal, mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Ada juga hadis yang wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana kita harus bisa memposisikan secara proporsional antara dunia dan akhirat. Bagaimana kemudian kita tidak hanyut di dalam kenikmatan yang sifatnya duniawi. Ini ada hadis lain yang juga patut kita pahami. Ad-dunya mal'unun. Dunia dan segala isinya itu posisinya adalah terlaknat. Apa itu terlaknat? Jadi bayangan kita yang mungkin karena ketiadaan ilmu kita, seolah-olah laknat itu menjadi sesuatu yang buruk sekali. Padahal laknat itu dalam definisi kitab-kitab yang sering kita pelajari, namanya laknat itu adalah ba'idun min rahmatillah. Jadi kalau dunia itu terlaknat posisinya, itu pada hakikatnya ba'idun min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Mal'unatun ma fiha, betul-betul itu di dalamnya posisinya adalah mal'unah. Illa dzikrullah. Nah, ada tempat-tempat yang dikecualikan, tidak dilaknat oleh Allah. Pertama adalah dzikrullah. Kalau kita di dalamnya ada zikir kepada Allah, kan gitu. Nah, ini ada sebuah contoh konkret, itu adalah sebuah daerah. Kadang ketika terjadi kekeringan, itu kering, nggak ada air. Tapi selama di dalamnya ada orang yang sholat, itu air mesti ada. Selama di dalamnya masih banyak yang sholat, itu nggak akan pernah terjadi kekeringan. Itu contoh ya, contoh. Meskipun tidak semuanya, tapi kadang banyak sebuah wilayah terjadi kekeringan, tapi ketika ada orang yang sholat, itu mesti masih ada air. Itu yang bagaimana majelis zikir, sebuah tempat dimanapun kita berada, ketika kita di dalamnya ada zikir, maka itu tidak posisinya mal'unatun, terlaknat, tidak posisinya jauh dari rahmat Allah. Maka dari sini kita sebenarnya ada pesan di situ, dimanapun jadikanlah tempat yang kita injak, tempat yang kita duduki, tempat di zikir, kan gitu. Di rumah biar tidak jadi mal'unah, jadikan tempat zikir, kan begitu. Tempat kerja biar tempat kerja itu tidak mal'unah, itu terlaknat, jadikan tempat zikir, kan gitu. Sehingga terhindar dari posisi apa? Mal'unatun. Illa dzikrullah. Satu, majelis zikir, selama di dalamnya ada tempat untuk zikir, maka tidak jadi mal'unah. Yang kedua, wa alimun, orang alim, orang yang sepanjang hidupnya diabdikan untuk ilmu, entah itu ngajar, entah itu menuntut ilmu. Wa muta'allimun, dan orang yang ngaji, pengen belajar, membiasakan belajar. Jadi tiga itu, zikir, orang berilmu atau orang yang butuh ilmu, atau orang belajar, orang punya semangat ilmu. Kalau bahasa keren namanya the learner, pembelajar. Selama kita punya semangat untuk menuntut ilmu, maka insya Allah itu tidak termasuk dalam mal'unatun.